Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia Komarudin. Saya dari Prodi Akuntansi angkatan C24. Kali ini saya akan menjawab ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Neng selaku dosen pengampu bisnis. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Menurut pendapat saudara, jelaskan bisnis apa yang akan berkembang dan maju. Nah, jadi saya punya beberapa option. Yang pertama ada bisnis online, yang kedua ada bisnis kreativitas, yang ketiga ada investasi. Kita mulai dari bisnis online terlebih dahulu. Yang pertama ada berjualan online di marketplace ataupun situs web. Nah, yang kita ketahui adalah milenial sangat erat dengan media sosial. Jadi, berjualan online seperti berjualan baju, berjualan sepatu, atau makanan, itu sangat menguntungkan jika kita berjualan di online ataupun di marketplace gitu ya, teman-teman. Karena berjualan online ini bisa mencakup berbagai wilayah dan berbagai aspek. Lanjut ke nomor 2 ada menjadi social media manager. Balik lagi, social media sangat erat dengan milenial. Yang ketiga ada menjadi jasa desain grafis. Nah, di sini teman-teman, bagi para pemuda-pemuda yang memiliki kreativitas yang lebih bisa menjadi desain grafis, dan itu jadi peluang bisnis bagi milenial dan menguntungkan, serta semacam hobi yang akan dibayar gitu teman-teman. Terus juga ada membuat produk pakaian yang dibeli secara karungan. Nah, ini juga adalah salah satu thrifting gitu ya teman-teman. Itu juga jadi bisnis kreatifnya anak muda juga tuh teman-teman. Itu juga bisa menjadi kemajuan dan mungkin akan berkembang gitu jika market yang kita jual itu tepat sasaran. Terus yang ketiga ada investasi. Nah, investasi ini memilih instrumen investasi seperti saham, obligasi. Nah, investasi ini adalah uang yang kita simpan untuk jangka panjang. Yang kedua ada membangun portofolio investasi yang dapat memberikan passive income. Jadi investasi ini juga salah satu bisnis yang menguntungkan ya bagi kita juga. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 2, yaitu bisnis global itu seperti apa? Nah, bisnis global ini ada kegiatan bisnis yang melibatkan transaksi antara perusahaan di berbagai negara. Nah, bisnis global ini mencakup perdagangan, manufaktur, jasa, dan investasi di luar negeri. Contohnya, global, ekspor produk atau layanan dari satu negara ke negara lainnya. Yang kedua ada pemanufakturan di luar negeri. Nah, yang ketiga ada industri jasa seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, pedagang besar, dan komunikasi massa. Yang keempat itu ada joint venture, yaitu kementerian antara perusahaan asing lokal untuk memulai bisnis baru di negara asing. Nah, bisnis global ini dapat meningkatkan pendapatan, perluasan jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing. Namun, bisnis global juga menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan budaya, regulasi, dan kebijakan fluktualis, nilai tukar, dan logistik dan infrastrukturnya. Nah, kesimpulannya adalah bisnis global diartikan sebagai kegiatan ekspor impor barang dan jasa oleh dua negara ataupun lebih. Nah, faktor-faktor pendorong bisnis global antara lain keterbatasan produk dan sumber daya suatu negara, ada keterbatasan teknologi, pertimbangan efisiensi, serta cita-cita perusahaan untuk go internasional. Langsung saja pertanyaan nomor 3. Bagaimana sikap perilaku dan motivasi seorang pembisnis terhadap karyawannya? Nah, ini sikap dan perilaku seorang pengusaha terhadap karyawan dapat berupa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan, memberikan target yang jelas dan terarah, memberikan apresiasi terhadap prestasi karyawan, memberikan masukan kepada karyawan, mengadakan kegiatan outing ataupun liburan gitu ya bersama, bisa jadi membuat program training untuk meningkatkan potensi karyawan, membuat bonus atau reward. Nah, terus juga sikap nih, kita bahas sikap dan perilaku yang baik dari karyawan dapat berupa berpakaian dengan rapi, berbicara dengan bijak, bertanggung jawab terhadap tugasnya, menghargai perbedaan pendapat, berinteraksi terhadap pekerjaan, tepat waktu, antusias dalam menyelesaikan tugas, serta menjaga profesionalisme.
Oke, saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu Neng. Semoga dari jawaban-jawaban saya bisa diterima oleh Ibu. Sekian dari saya, Siti Sofia Komarudin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.